Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Teni yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kami. Di sini, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3, yaitu Farid Aziz Hakim, Indri Astuti Pratiwi, Nisa Nur Aisyah, Cindy Sri Sugi Hartati, dan Siti Asia Ajiatul Ismah. Kami akan mempresentasikan materi tentang fungsi eksponen dan logaritma serta grafiknya. Materi yang pertama mengenai definisi fungsi logaritma yang akan disampaikan oleh Farid Aziz Hakim. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memuat variabel X dalam operator logaritma. Bentuk umum f(x) sama dengan a log x. Keterangan a sama dengan basis dan x sama dengan numerus. Syarat basis lebih besar dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Sedangkan numerus lebih besar daripada 0. Materi yang kedua yaitu tentang sifat-sifat logaritma yang akan disampaikan oleh Cindy Sri Sugi Hartati. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, a log a sama dengan 1. Kedua, a log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, a pangkat n log b pangkat m sama dengan m per n a log b dengan n tidak sama dengan 0. Yang keempat, a log b sama dengan 1 per b log a. Kelima, a log b sama dengan p log b per p log a, dengan p lebih besar dari 0, p tidak sama dengan 1. Yang keenam, a pangkat a log b sama dengan b. Yang ketujuh, a log b dikali b log c sama dengan a log c. Yang kedelapan, a log bc sama dengan a log b ditambah a log c. Kesembilan, a log b per c sama dengan a log b dikurangi a log c. Itu adalah sifat-sifat dari logaritma. Materi ketiga mengenai persamaan dan pertidaksamaan fungsi logaritma yang akan disampaikan oleh Nisa Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Untuk bentuk-bentuk persamaan logaritma, yang pertama, jika a log fx sama dengan a log m, fx lebih besar dari 0, maka fx sama dengan m. Yang kedua, jika a log fx sama dengan b log fx, a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 1. Yang ketiga, jika a log fx sama dengan a log gx, gx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0, maka fx sama dengan gx. Yang keempat, jika fx log gx sama dengan fx log hx, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0, hx sama dengan 0, dan fx sama dengan 1. Dan untuk pertidaksamaan, untuk a lebih besar dari 1. Jika a log fx lebih besar dari a log gx, maka fx lebih besar dari gx. Yang kedua, jika a log fx lebih besar dari sama dengan a log gx, maka fx lebih besar dari sama dengan gx. Yang ketiga, jika a log fx
kurang dari A log Gx, maka Fx kurang dari Gx. Yang keempat, jika A log Fx kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Untuk A lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, yang pertama, jika A log Fx lebih besar dari A log Gx, maka Fx kurang dari Gx. Yang kedua, jika A log Fx lebih besar dari sama dengan A log Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Yang ketiga, jika A log Fx kurang dari A log Gx, maka Fx lebih besar dari Gx. Yang keempat, jika A log Fx kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx lebih besar dari sama dengan Gx. Untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, tanda pertidaksamaannya berubah. Materi keempat yaitu mengenai langkah-langkah membuat grafik fungsi logaritma yang akan disampaikan oleh Ismah. Langkah-langkah membuat grafik fungsi logaritma. Yang pertama yaitu buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma. Yang kedua, gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Cartesius. Yang ketiga, hubungan titik-titik tersebut dengan kurva mulus atau kurva yang tidak ada titik sudut. Dan materi yang terakhir yaitu contoh dan pembahasannya. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak video pembahasannya. Cekidot. Contoh sifat-sifat logaritma. Yang pertama, 7 log 7 sama dengan 1. Karena 7 pangkat 1 sama dengan 7. Yang kedua, 6 log 1 sama dengan 0. Karena 6 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, 8 log 32 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Ini sesuai sama dengan sifatnya ya. Jadi kita rubah yang 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Yang 32 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Selanjutnya menjadi 5/3 2 log 2. Kita rubah ke seperti ini. Jadi ini 5 sebagai M, 3 sebagai N. Jadi 5/3 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi 5/3 dikali 1 sama dengan 5/3. Yang keempat, 32 log 2 sama dengan 1/2 log 32. Ini juga dirubah sesuai dengan sifatnya ya. Terus di sini karena 32 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Selanjutnya 1/5 dikali 2 log 2 sama dengan 1. 5 dikali 1 karena 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka hasilnya 1/5. Sifat logaritma yang selanjutnya yaitu A log B pangkat N sama dengan NA log B. Nah, di sini sudah ada contoh. Tentukan nilai dari operasi logaritma berikut. 2 log 64 adalah, langsung saja, 2 log 64. Nah, kita ubah 64 ini ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu 2 log pangkat berapa kali pangkat berapakah 64, yaitu 2 pangkat 6 ya. Jadi kita masukkan ke dalam logaritma yang ini ya, yang ini yaitu kita kalikan dulu pangkatnya. 6 dikali 2 log 2 yaitu 6. 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, 6 dikali 1 6. Dapat dipahami? Nah, sifat logaritma yang selanjutnya yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C.
Contoh, sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Dari 6 log 7 kali 9 log 6 adalah, nah kita pakai logaritma yang ini ya. 6 log 7 dikali 9 log 6 sama dengan, di sini kita lihat sama dengan A log C. Berarti A ini kita ambil basis yang ini dan C kita ambil numerusnya yang ini. Begitupun sama di sini ya, kita ambil dari 6. Nah, kita ambil numerusnya di sini. Jadi sama dengan 6 log 6. 6 log 6 itu sama dengan 1. Dapat dipahami? Sifat yang selanjutnya yaitu A log B dibagi C sama dengan A log B kurangi A log C. Di sini sudah ada contoh. Sederhanakanlah 9 log 18 kurangi 9 log 2 adalah, nah penyelesaiannya 9 log 18 dikurangi 9 log 2, yaitu karena di sini pengurangan, berarti hasilnya kita bagi ya, A log B per C. Berarti A nya berapa? 9, basisnya 9, log numerusnya 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9 log 9. 9 log 9 itu 1. Untuk contohnya, saya mengambil bentuk persamaan A log fx sama dengan A log m. Untuk A di sini yaitu basisnya. Jika basisnya sudah sama, maka kita tinggal memperhatikan numerusnya saja, yaitu fx sama dengan m. Kita harus memperhatikan numerus, syarat dari numerus yaitu lebih besar dari 0. Nah, untuk contohnya, tentukan penyelesaian persamaan dari 3 log dikali 2x dikurang 7 sama dengan 3. Nah, 3 di sini kan bukan logaritma. Maka kita tambahkan 3 log 3. Kenapa diambil basis 3 log 3? Karena kita menyesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau di sininya 4 log, maka kita ambil di sini 4 log 4. Kemudian kita menggunakan sifat logaritma, yaitu sifat n dikali A log B sama dengan A log B pangkat n. Nah, n di sini dijadikan pangkat, jadi B pangkat n. Nah, kemudian di sini juga 3 dijadikan pangkat, jadi 3 pangkat 3. Kemudian 3 log dikali 2x dikurang 7 sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Kemudian 3 log dikali 2x negatif 7 sama dengan 3 log 27. Nah, untuk 3 lognya sudah sama. Kita tinggal memperhatikan numerusnya, yaitu 2x dikurang 7 sama dengan 27. Kemudian 2x sama dengan 27 ditambah 7. 7 ini dipindah ruaskan. Nah, kemudian 2x sama dengan 34, x sama dengan 17. Nah, x sama dengan 17 ini kita harus buktikan apakah memenuhi syarat numerus, yaitu lebih besar dari 0 atau tidak, yaitu dengan cara disubstitusikan ke numerusnya. 2x negatif 7. Nah, kita masukkan x-nya 17. 2x dikurang 7 sama dengan 2 dikali 17 dikurang 7 sama dengan 34 dikurang 7. Hasilnya 27. Jadi terbukti memenuhi syarat numerus, yaitu lebih besar dari 0. Jadi, penyelesaian persamaan dari 3 log dikali 2x dikurang 7 sama dengan 3 adalah 17. Untuk contoh persamaan berikutnya yaitu
A log fx sama dengan A log gx. Basisnya sudah sama, kita tinggal memperhatikan numerusnya, yaitu fx sama dengan gx. Untuk contoh soalnya, tentukan penyelesaian persamaan dari 3 log dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 log dikali x ditambah 1 ditambah 3 log dikali x ditambah 4. Nah, langkah pertama kita sederhanakan dulu menggunakan sifat A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Jika basisnya sudah sama, numerusnya ditambahkan, maka bisa kita kalikan, yaitu B dikali C. Jadi A log BC. Nah, ini juga sama. Basisnya sudah sama, kita tinggal mengalihkan numerusnya x ditambah 1 dikali x ditambah 4, yaitu 3 log dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 log x ditambah 1 dikali x ditambah 4. Kemudian 3 log x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 log dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah x ditambah 2. Maka 3 log dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 log. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Kemudian di sini lognya sudah sama, yaitu basisnya sudah sama, yaitu 3. Di sini juga 3. Maka kita tinggal menyelesaikan numerusnya, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Kemudian untuk x-nya sama di sini. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 2. Maka 3x dipindah ruaskan menjadi 2x dikurang 3x sama dengan 2 dikurang 3. Yaitu hasilnya negatif x sama dengan negatif 1. Jadi x sama dengan 1. Untuk membuktikannya, kita masukkan ke masing-masing numerus ini, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, x ditambah 1, dan x ditambah 4. Nah, x-nya kita substitusikan. X kuadrat ditambah 2x ditambah 3, x-nya 1, jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke numerus yang ini, x ditambah 1. X ditambah 1 untuk x-nya 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke numerus yang ini, x ditambah 4. X ditambah 4 untuk x-nya 1, jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi memenuhi bahwa 6, 2, dan 5 yaitu lebih besar dari 0. Jadi memenuhi dari syarat numerus, yaitu lebih besar dari 0. Jadi penyelesaian persamaan dari 3 log dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 log dikali x ditambah 1 ditambah 3 log dikali x ditambah 4 adalah 1. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu mengenai pertidaksamaan. Jika A log fx lebih besar dari A log gx, untuk A di sini yaitu basisnya. Jika basisnya sudah sama, maka kita hanya memperhatikan numerusnya saja, yaitu fx lebih besar dari gx. Untuk contohnya yaitu 2 log dikali 4x dikurang 8 lebih besar dari 2 log dikali 2x ditambah 2. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan syarat pertidaksamaan logaritma. Karena di sini basisnya sudah sama, yaitu 2, di sini juga sama 2, maka kita hanya memperhatikan numerusnya saja, yaitu 4x dikurang 8 lebih besar dari 2x ditambah 2.
4x dikurang 8 lebih besar dari 2x ditambah 2. 2x-nya dipindahkan ke kiri, jadi 4x dikurang 2x lebih besar dari 2 ditambah 8, maka 2x lebih besar dari 10. X lebih besar dari 10 dibagi 2, maka X lebih besar dari 5. Kemudian, kita menentukan numerusnya. Kita gunakan syarat dari numerus, yaitu lebih besar dari 0. Kenapa menggunakan numerus? Karena variabel X terletak pada numerus. Yang pertama numerusnya yaitu 4x dikurang 8 lebih besar dari 0. 4x lebih besar dari 8. 8 dipindah ruaskan. Kemudian x lebih besar dari 2. Kemudian untuk numerus yang selanjutnya yaitu 2x ditambah 2 lebih besar dari 0. Kemudian 2x, 2-nya dipindah ruaskan menjadi negatif. Maka x lebih besar dari negatif 2 dibagi 2. Hasilnya adalah x lebih besar dari negatif 1. Maka kita peroleh dari hasil yang tadi x lebih besar dari 5, x lebih besar dari 2, dan x lebih besar dari negatif 1. Kemudian kita buat garis bilangan untuk mencari irisannya. Pada garis bilangan, jika x-nya misalnya x lebih besar dari 5, maka di garis bilangan hanya bulatan saja. Tetapi jika x lebih besar dari sama dengan 5, maka di garis bilangan bulatan penuh. Kemudian x lebih besar dari 5, maka x lebih besar dari 5 itu ke arah kanan. Kemudian x lebih besar dari 2, juga sama ke arah kanan. Karena x lebih besar dari 2. Kemudian x lebih besar dari negatif 1, juga sama arahnya ke arah kanan. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu yang dilewati oleh 3 garis ini. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu x lebih besar dari 5. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2 log 1 per x dengan nilai untuk setiap x 2, 4, 8, 16, 32. Karena di sini x-nya sudah diketahui, kita langsung saja tulis 2, 4, 8, 16, 32. Kita cari y ya, kita cari nilai y-nya, yaitu y sama dengan yang pertama x-nya ganti sama 2 ya. Yang pertama berarti 2 log 1 per 2 sama adalah berapa? Yuk. Setelah kita dapat ya nilai yang kelima yaitu negatif 5. Nah, setelah kita dapat titik bantunya, yang pertama 2, negatif 1, terus 4, negatif 2, terus 8, negatif 3, terus 16, negatif 4, terus 32, negatif 5. Nah, kita cari ya dalam cari titiknya. Yang pertama 2, negatif 1. 2 negatif 1 berarti di sini ya. Di sini. Untuk yang kedua yaitu 4, negatif 2. 4. Berarti di sini. Untuk yang ketiga yaitu 8, negatif 3. 8, negatif 3 ya. Nah. Untuk yang keempat yaitu 16, negatif 4.
Untuk yang kelima yaitu 32, negatif 5. Kita hubungkan titik per titik ya. Dari sini. Dari sini. Maaf. Nah, dari sini ya. Nah, itu nilai 2 log 1 per X. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.